Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 18 Oktober 2025 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Salam damai sejahtera bagi sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Sabtu tanggal 18 Oktober 2025. Bersama saya, Feice Novi dari Paroki Puspa Gading, Gereja Santo Andreas Kim Taigon, Jakarta Utara. Hari ini kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 10 ayat 1 sampai 19. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid lainnya, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil hari ini. Diceritakan bahwa Yesus menunjuk 70 murid yang lain. Kata yang lain ini diyakini bahwa 70 orang ini di luar dari 12 Rasul Yesus. Kemudian mereka diutus berdua-dua. Tujuannya adalah supaya ketika ada satu yang lemah, yang lain bisa menguatkan. Mereka bisa saling mendukung, saling menolong di dalam perjalanan perutusan mereka. Dan mereka diutus berdua-dua untuk mendahului Yesus ke setiap kota atau tempat yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Artinya murid-murid ini diutus untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus. Kemudian poin yang lebih menarik adalah Yesus katakan bahwa tuayan memang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Ada banyak sekali ladang-ladang Tuhan yang tuayannya sudah siap, tapi pekerja-pekerja yang layak itu sedikit. Karena itu kita diajak untuk meminta kepada tuannya yang mempunyai tuayan supaya dia mengutus lebih banyak lagi pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Artinya bahwa Yesus sudah mengetahui bahwa dalam perjalanan perutusan murid-muridnya, mereka akan menjumpai banyak tantangan, akan menjumpai banyak kesulitan. Sehingga murid-murid dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam perjalanan
perutusan mereka. Dan Yesus juga katakan supaya janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Di sini kita bisa mengartikan bahwa Yesus ingin supaya murid-muridnya lebih fokus kepada tujuan dari tugas perutusan mereka. Jangan banyak memikirkan apa yang harus mereka bawa, apa yang harus mereka persiapkan, sehingga fokus atau dari tujuan tersebut terpecah. Lalu Yesus juga mengingatkan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Jadi kita tidak banyak terkecoh oleh sapaan-sapaan di dalam perjalanan perutusan kita. Apalagi kita ikut bergosip di dalam perjalanan pelayanan kita. Sehingga diharapkan murid-murid tetap fokus kepada tujuan perutusan mereka tanpa melihat kanan dan kiri, tanpa memikirkan masukan-masukan yang mungkin akan memecah konsentrasi perutusan para murid. Yang menarik lagi adalah dikatakan kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Kita diharapkan sebagai murid-murid Yesus mempunyai mulut yang ringan dalam memberikan berkat kepada orang-orang. Menjaga hati dan mulut kita supaya dipenuhi dengan damai sejahtera yang bisa kita sebarkan kepada setiap orang yang kita jumpai. Dan jika di situ ada orang yang layak untuk menerima damai sejahtera, maka damai sejahtera itu akan tinggal atas mereka. Akan tetapi jika kita ditolak bagaimana? Tidak apa-apa. Damai sejahtera itu akan kembali kepada kita. Sehingga dalam kalimat ini meneguhkan kita supaya kita jangan khawatir, kita jangan takut untuk ditolak dalam perjalanan perutusan kita. Kita tetap teguh dalam tugas-tugas kita, tujuan dari pelayanan kita apa, itu yang menjadi konsentrasi buat kita. Nah, dan jika di situ ada orang yang layak menerima, akan tinggal dalam dia. Tetapi jika kita ditolak, kembali kepada kita. Toh kita tidak rugi juga. Nah, tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Karena dari awal Tuhan sudah katakan tidak perlu membawa bekal, tidak perlu memusingkan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum dalam perjalanan perutusan kita. Tidak perlu khawatir dengan kebutuhan pribadi kita. Karena jika kita percaya akan Kristus, maka kita percaya juga Ia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Kita hanya perlu berfokus pada tugas panggilan kita masing-masing, mencapai tujuan itu, yakni untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita juga diajak jangan berpindah-pindah rumah. Nah, ini menarik menurut saya. Banyak sekali tantangan yang kita jumpai dalam perjalanan pelayanan kita. Mungkin ada orang yang merasa tidak diterima, ada orang yang merasa tersinggung, terjadi luka-luka batin sehingga pindah dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Nah, teguran tentang janganlah berpindah-pindah rumah ini juga menjadi teguran buat kita. Kesetiaan kita, fokus pelayanan kita adalah kepada Tuhan. Kita jangan melihat orang-orang sekeliling kita, tapi bagaimana kita membagikan kasih kepada orang-orang yang kita jumpai. Jika kita fokus kita adalah memberikan kasih, maka saya yakin dan percaya bahwa sukacita, damai sejahtera juga akan memenuhi hati kita, sehingga setiap langkah pelayanan kita akan menjadi semakin ringan. Dan dikatakan juga jika kita masuk ke dalam sebuah kota dan kita diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan jangan lupa bahwa tugas perutusan kita sangatlah besar. Tuhan mengutus kita untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Kita diutus Tuhan untuk mendoakan banyak orang sakit, menolong banyak orang miskin. Kita diajak untuk berbelas kasih kepada setiap orang yang kita jumpai di tempat-tempat perutusan kita. Dan jangan lupa untuk meninggalkan berkat bagi mereka dengan berkata bahwa kerajaan Allah sudah dekat padamu.
Saudara-saudari, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya di antara kita juga banyak menjumpai tantangan dalam pelayanan. Bahkan kita juga sering melihat banyak orang-orang yang melenceng dari tujuan pelayanannya. Banyak orang yang masuk ke dalam komunitas pelayanan dengan sebuah tujuan untuk kepentingan pribadi, entah untuk mengembangkan usahanya, entah untuk mencari relasi yang akan mendukung pekerjaannya, atau apapun tujuan pribadi mereka. Di dalam kesempatan ini kita bersama-sama diajak untuk mengubah pandangan ini. Bagaimana jika ketika kita bekerja, ketika kita ada di dalam komunitas-komunitas masyarakat sosial, kita justru membawa kabar sukacita. Dimanapun kita berada, kita mewartakan kerajaan Allah. Jadi dibalik bukannya masuk ke dalam komunitas untuk mencari klien atau melancarkan pekerjaan dan kebutuhan pribadi kita, tetapi justru sebaliknya. Ketika kita berada dalam komunitas pekerjaan kita, ketika kita ketemu dengan klien-klien kita, ketemu dengan teman-teman sepekerjaan kita, kita justru mewartakan kerajaan Allah. Sehingga dimanapun kita berada menjadi ladang yang murni untuk kita terus menaburkan benih-benih yang baik. Sehingga setiap orang yang mengenal kita akan mengenal Kristus di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, bukan masuk ke dalam pelayanan untuk melancarkan pekerjaan kita, tapi melalui pekerjaan sosial kita, profesionalitas kita, kita bisa untuk menjadikan itu sebagai ladang untuk memperkenalkan kerajaan Allah di dalam setiap hal yang kita lakukan, baik dalam kehidupan keluarga kita, dalam komunitas sosial kita, maupun di dalam kehidupan profesionalitas kita. Semoga kita semua dapat semakin memahami tujuan perutusan kita masing-masing. Kita membuka diri untuk panggilan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita semua bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya, supaya kerajaan Allah sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh setiap orang yang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kita. Salam damai sejahtera bagi semua orang yang mendengarkan renungan ini, dan jangan lupa sampaikan juga damai sejahtera bagi keluarga, sanak saudara, dan orang-orang yang akan Anda jumpai pada hari ini maupun setiap hari hidup kita. Oh ya, sebelum saya lupa, saya ucapkan juga selamat ulang tahun kepada Ko Yofi. Semoga Tuhan Yesus tidak hanya menganugerahkan umur yang panjang bagi Ko Yofi, tetapi umur yang panjang ini juga disertai dengan kesehatan yang baik, damai sejahtera, berkat rezeki yang berlimpah, serta kebahagiaan bagi Ko Yofi, istri dan anak-anak, serta semua orang yang tinggal di dekat Ko Yofi. Tuhan berkati seluruh kehidupan pribadi Ko Yofi, pelayanan-pelayanan di dalam Fresh Juice maupun semua komunitas pelayanan Ko Yofi. Terima kasih, sampai jumpa, salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 18 Oktober 2025. Terima kasih kepada VJ Novi untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.